Februari 1931-37. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 3 semester 5. Di sini saya akan melaksanakan mini riset, di mana judul mini riset saya adalah penerapan manajemen mutu dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Asahan. Baik, itu saja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan saya di sini, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai mutu pendidikan. Sebelumnya, apakah saya mengganggu waktu Bapak? Insya Allah ya saat ini. Baik, Pak. Sebelum memulai ke pertanyaannya, baiknya kita perkenalan dulu ya, Pak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kanun Sagala. Saya berasal dari Kisaran. Saya adalah mahasiswa UINSU jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan Bapak? Saya Iwas Tiawan, guru bidang studi biologi. Baik, kita mulai ke pertanyaannya ya, Pak. Boleh? Bolehkah Bapak ceritain sedikit tentang sejarah Madrasah Aliyah Negeri Asahan ini, Pak? Jadi Manasahan ini sendiri sebenarnya awalnya itu adalah madrasah yang numpang ya. Numpang itu dari Min yang posisinya ada di Mutiara. Ya. Lalu beriringnya waktu, Man ini tadi pindah ke lokasi yang sekarang itu di Jalan Lastarda, ya, dan itu namanya masih berupa Man Kisaran. Lalu di masa kepemimpinan Pak Muin, Man ini sudah mulai menunjukkan kegeregetan, jadi sudah menunjukkan kesetaraan dengan madrasah-madrasah yang lain dan sekolah-sekolah SMA yang ada di Kisaran. Ditambah lagi setelah itu di masa Pak Manu Supri, ya, itu juga sudah mulai nampak. Dan sampai saat ini Manasahan sudah berubah nama jadi Man Asahan. Itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan baru setahun ini Manasahan jadi Man plus keterampilan plus riset. Gitu lagi. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sendiri, apakah itu mutu pendidikan? Mutu pendidikan suatu tolak ukur untuk melihat atau sejauh mana pendidikan menjadi itu berhasil atau tidak. Jadi ada suatu program, ada suatu konsep, apakah ini berjalan atau tidak, sudah dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Terus Pak, bagaimana cara atau strategi untuk menerapkan manajemen mutu ini di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Asahan? Selama saya bergelut di atau bekerja di sini, itu kita biasanya wakil-wakil kepala sekolah yang pasti punya planning ya, punya konsep, punya program kerja. Lalu itu akan dibawa ke rapat dewan guru, itu kita diskusikan bersama. Lalu setelah kita diskusikan, kita setujuin, kita bawa ke kelas, ke sekolah kita masing-masing. Tetapi mungkin di sana ada perbedaan. Karena kenapa? Mungkin di sini ada 3 guru biologi misalnya, ada 3 guru biologi. Cara penerapannya tuh mungkin beda-beda. Nah, itu di situ. Lanjut ya Pak. Dalam bidang sarana dan prasarana, apakah di madrasah ini sarana dan prasarananya sudah mendukung untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah? Kalau saya pribadi masih sih kurang, saya bilangnya kalau pribadi. Tapi kalau untuk biologi sendiri, ya untuk biologi, dan saya juga bertugas sebagai laboran, alhamdulillah sudah cukup memadai untuk kategori kabupatennya. Nah, dan artinya apa? Karena dengan adanya sarana prasarana yang ada di sekolah ini, itu juga sudah mendukung anak-anak untuk berprestasi. Alhamdulillah anak-anak di sini untuk akademiknya, olahraganya juga sudah sampai ke 3 provinsi.
yang tadi kan Bapak katakan belum memadai. Itu kalau boleh tahu apa ya Pak, sarana dan prasarana apa yang belum memadai di madrasah ini contohnya? Salah satunya mungkin kita kurang pelatihan, seminar. Terus yang kedua alat-alat atau situasi yang mau kita butuhkan untuk menunjang kegiatan mutu pendidikan tadi ini tadi. Untuk menjadikan pendidikan yang bermutu, maka madrasah juga harus mempunyai guru yang bermutu ya kan Pak? Iya benar. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak bagaimana upaya apa yang dilakukan untuk memiliki guru yang baik dan bermutu? Kalau saya pribadi, seorang guru paling tidak harus bisa mengembangkan keterampilan mengajarnya, mengembangkan wawasannya, itu yang kedua. Yang ketiga, harus paham dengan kondisi yang sekarang, ya, dengan zaman milenial, dengan serba teknologi, ya, itu. Yang keempatnya, dia juga harus paham kondisi peserta didik, ya, dan apa mau zaman ini, seperti itu. Jadi ya mungkin dengan diskusi, ya, dengan diskusi kita saling sharing sesama teman, ya. Lalu mungkin ada diklat atau pendidikan latihan, artinya manajemen ke kitanya, seperti itu. Dan kalau mungkin ke siswanya, sifatnya kalau rutinitas, ya mungkin kita ada kegiatan eskul, ya, ada kegiatan eskul seperti klub-klub, ya, ada klub biologi, ada fisika. Nah itu kita buat seperti itu, kita latih anak-anak mana yang anak-anak kira-kira mampu. Ada klub futsal, kita buat latihan rutin. Jadi kita bisa melihat, mengkaji sejauh mana sarana prasarana sekolah yang dipakai, sejauh mana kesiapan sekolah untuk menunjang kegiatan si anak, sejauh mana kitanya, di mana kita kurangi, di mana kita yang perlu kita benahi dari diri kita, seperti itu. Ini kan Pak lagi di masa pandemi kan. Jadi apakah ada hambatan atau kendala-kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini? Kendala banget. Karena salah satu dari protokol kesehatan itu kan yang menjaga jarak, ya. Menjaga jarak. Yang ketara banget itu waktu kita kumpul nih. Nah, kita kan harus jaga jarak. Jadi pada saat kita jaga jarak ini tadi, yang biasanya kita harus diskusi, sharing, itu kita batasin. Nah, itu satu. Jadi dengan kita batasin, kita harus menggunakan aplikasi. Kita daring, kita zoom, nah gitu kan. Ya mungkin kalau seandainya pun itu juga enggak ini, kita bikin giliran jadwal. Tetapi kan dengan kita buat giliran atau jadwal, tipikal anak kan berbeda-beda, karakter anak berbeda-beda. Nah itu, jadi kita kesulitannya di situ. Jadi kalau seandainya kita kumpul, perbedaan si A apa, si B apa, kita bisa bareng nih diskusi. Maunya gimana nih masalahnya? Seperti apa maunya, kan gitu kan? Nah, metode apa yang mau kita buat? Apakah diskusi, praktek, nah, seperti itu. Jadi kalau di masa pandemi ini memang terasa banget lah. Itu juga membuat terhambatnya mutu pendidikan di sekolah. Iya, tapi kita coba berusaha menggait, narik siswa-siswa atau anak-anak tadi, mana yang kira-kira mereka mampu dan siap untuk bertempur nih. Nah, kita kan bisa lihat nih setelah beberapa kali pertemuan, mana mereka yang dianggap mampu, yuk kita gandeng, yuk kita bawa. Nah itu yang kita kasih penerapan, kita kasih penekanan berlebih, seperti itu. Yang sementara yang agak kurang atau lambat pemahamannya, ya mungkin kita kasih materi, mungkin kita kasih pertemuan yang agak lebih banyak. Tadi ada berbicara mengenai ekstrakurikuler ya kan Pak? Apakah saat ini ekstrakurikuler berjalan? Alhamdulillah berjalan, walaupun seminggu sekali. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa
solusi jika ada kendala-kendala yang dapat menghambat untuk pendidikan di sekolah ini. Kendalanya seperti apa nih kira-kira? Contohnya kendala-kendala seperti tadi kan lagi ada pandemi, pasti kan semuanya dibatasin gitu Pak. Nah, itu gimana solusinya untuk dapat meningkatkan pendidikan mereka? Kalau saya sih ke anak misalnya, itu anak kita kumpulin, kita tanya, kita buka, ya kurangnya di mana, maunya seperti apa. Karena mungkin si A dia maunya tanya jawab, si B mungkin modelnya pakai gambar, nah, atau pakai video seperti itu. Yang satu lagi mungkin modelnya pakai praktek. Jadi kita sesuaikan dengan jadwal kita sesuaikan dengan kondisi keadaan sekolah, lingkungan, kita buat. Itu satu yang pertama. Yang kedua kita sharing dengan guru sejawat, ya, kita sharing. Yang ketiga kita sharing dengan pihak sekolah, kita atur jadwal, kita buat izin. Kira-kira seandainya kalau saya bikin pertemuan bisa nggak, terus kalau seandainya bisa di mana nih, kalau mau bikin praktek seperti apa nih, lokasinya di mana, seperti itu. Jadi kita tetap butuh sekolah, orang tua, siswa ya, kita tetap butuh siswa, tetap kita komunikasi. Nah, intinya komunikasi tetap jaga, seperti itu. Oke, itu saja Pak yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan kata, kepada Bapak saya mohon maaf. Dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.